Lu dimulai aja Cek diganti aja lu. judulnya. Ntar. Tes. Gua jangan mulai dulu deh. Ya nih. Ya. Gua update setting. Terus ribu ya ini. Nggak tahu nih. Yang ribu. Halo mas. Ada? Buat edit. Terus namanya ganti nama. Ini ganti nama. Oke. Smart. Iya. Tes. Halo, Kang Anjas, Halo Kang Pak Jajang. Abang. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang? Sehat? Sehat, Kang. Alhamdulillah, cuman Alhamdulillah. baru aja hujan, barusan hujan. Oh Jadi di ya? gunung rada adem nih. Sama di sini juga agak hujan nih di sini nih. Gimana syutingnya? Alhamdulillah masih ada apa bisa mengisi acara Bisa. di tengah-tengah syuting. Iya, izin dulu sebentar, terus nanti syuting lagi gitu. Udah ditungguin juga. Gitu. Ini kru udah sibuk dari 1 jam yang lalu. Oh iya. Di kediaman rumah saya di Gunung Putri, Oh di Gunung di, Putri. di Cikeas, satu kecamatan namanya Cikeas. Iya 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 iya. Iya. Halo Mas Jas. Hai Akbar, gimana Bar? Ya. Maaf ya. Kenapa? Oke. Belum. Oke, bentar. Ini udah mulai ya? Oke. Ya udah. Salam dulu kali Salam ya, dulu pada kali ya. kita. Oke, bos kita. Oke. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak telat ya. Oke. Kira sekarang sebelum kita mulai mungkin untuk para viewers kita nih, tadi kita udah sapa segala Ya. macam, mungkin kita kenalin juga dulu. Ya, kita mau Kenalin memperkenalkan Jurni diri. PD ini apa? Oke, pertama-tama kita nih berdua mau jelasin nih Junipedia itu apa. Jadi tuh Junipedia itu media informasi kreatif tentang pariwisata yang secara luas gitu loh. Jadi nggak cuma tentang wisata alam, religi, dan ini kan kita jelasin tentang wellness juga kan. Jadi itu kita semua jenis pariwisata kita jelasin di sini. Jadi dan juga kita nggak pakai satu sudut pandang aja, Pau. Oke. Jadi kita pakai 2 sudut pandang, jadi host and guest gitu ibaratnya. Jadi nggak cuman ininya doang ya, tamunya. Bukan dari Segi sudut pandang tamunya aja, tapi kita dari apa ya, expertnya dan tuan rumah gitu loh. Nah,
pada hari ini kita kedatangan siapa? Oh, hostnya ini sinyalnya jelek. Ya, kondisinya si Ahmad. Terus pindah kembali. Biar bersih. Oke, Mana? alhamdulillah ini udah banyak yang join, tapi banyak yang live juga. Diubah pakai data. Ya, Oke, karena Edo Jovanus, selamat malam. Waalaikumsalam Irma 99 Caniago. Nunuk Tri, hello, hai juga. Babiantro, terima kasih. Ini tanamannya tapi tanaman plastik. F. Mugarini, hello, apa kabar? Elin, apa kabar? Lucky Dramalik, oke, thank you, terima kasih. Nah, ya. Oke. Kenapa bahasanya jelek ya? Iya, sinyalnya nih. Tapi ini udah benar. Oke. Lanjut, Maaf ada kendala teknis perkara sinyal. Iya, perkara sinyal. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi ini hari ini topik kita tentang Perkenalan Junipedia dulu. Oke, tadi Iya. tadi putus ya. Jadi kita secara singkat Takutnya aja ya. Orang-orang yang tadi baru masuk belum. Oke. Jadi Junipedia ini tentang media kreatif informasi pariwisata secara luas. Jadi tuh nggak cuma jelasin tentang alam aja, wisata alam, wisata religi, atau wisata di kota besar inilah ibaratnya. Jadi kita jelasin lah semua yang jenis pariwisata kepada masyarakat, audiens kita lah ibaratnya gitu. Oke. Nah, untuk hari ini kita ada tema tentang wellness pariwisata. Wellness tourism. Nah itu. Oke lah, habis itu kita kedatangan bintang tamu siapa aja nih? Oke, bintang tamunya ada Mas Jajang. Ini dosen antropologi UI, khususnya antropologi pariwisata. Dan dia juga ini juga jadi ahli pariwisata juga, Oh, iya? pengamat pariwisata. Jadi kita langsung kedatangan Bintang bintang tamu tamu yang kita ya. Sangat heboh ya, ibaratnya menghebohkan. Dulu Wah, pasti terkenal. gue suka banget nonton film-filmnya. Iya. Ya nih, Salah satu idola juga dulu. Musuhnya Bang Baron dulu, musuhnya Bang Baron. ya nih kita kedatangan tamu Om Anjas nih ya. Oh manja. Ini siapa sih yang nggak kenal ya? Dia Terima artis kasih juga. datang. Dia artis juga dan praktisi yoga. Ibaratnya bener-bener langsung berkecimpung di dunia ini ya, wellness tourism ya. Ya, di yoga lah ibaratnya. Iya. Oke lah, kita langsung aja kali ya. Udah telat juga tadi gara-gara koneksi ya. Maaf ya semuanya yang udah nonton ya. Oke. Kira-kira kita langsung Langsung buka pertanyaan kecil kali ini Ya, ya, langsung. untuk diskusi tentang wellness tourism ini. Oke. Jadi kan ini topik kita tentang wellness tourism. Mumpung ada ahlinya nih ya, Mas Jajang boleh gak jelasin sedikit nih tentang wellness tourism tuh apa ke penonton kita nih? Mungkin yang pada beberapa orang yang ikut live ini, Iya. kasih tahu sih apa sih sebenarnya wellness tourism Tourism itu apa? dan mungkin apa aja gitu jenis-jenisnya. baik. Makasih Mas Akbar. Mohon izin Bang Anjas, saya menjelaskan wellness tourism Mangga. ya. Silakan. Jadi wellness itu kebugaran, tourism itu pariwisata, ya. Jadi pariwisata yang tujuannya untuk menikmati atau mendapatkan kebugaran. Nah, orang melakukan perjalanan wisata itu kan tentu saja suatu perjalanan sementara ya dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya macam-macam. Ada yang ingin sekedar menikmati pemandangan alam, ada yang sekedar menikmati kebudayaan, bahkan mungkin juga ada yang pameran, ikut pameran atau untuk mengikuti event yang termasuk yang tadi ditanyakan itu adalah wellness untuk menikmati kebugaran. Kebugaran, ya apa sih yang namanya kebugaran itu? Ya ketika orang melakukan perjalanan wisata, menikmati sesuatu, ya setelah mereka menikmati sesuatu tentu ada pengorbanan yang harus dibayar dan mereka mendapatkan kepuasan berupa kebugaran.
Nah, kebugaran itu dari mana? Ya, ya tentu kebugaran itu pertama dari ramu-ramuannya, makanan-makanan, minuman-minuman yang mengandung khasiat ya, yang mengandung khasiat dianggap atau diketahui berdasarkan kebudayaan itu punya khasiat untuk menyegarkan organ-organ tubuh. Kalau organ-organ tubuh sehat, maka badan akan bugar. Itu tentu basisnya rempah-rempah ya. Yang berikut adalah bagaimana mendapat kebugaran itu adalah tentu dengan masas ya, dengan masas, dengan lulur ya, atau itu juga yang disebut juga pijit urut. Yang berikut adalah apalagi ya dengan olah tubuh ya. Olah tubuh itu ada senam-senam tertentu ya. Ada olah pernapasan ya. Yang ini ada juga yoga nih, yang ahlinya adalah Bang Anjas nih ya. Yoga itu salah satu olah tubuh. Jadi kalau makanan minumannya udah berkhasiat ya, lalu ada sentuhan, bisa masas, bisa lulur, bisa boreh ya, bisa juga facial, bisa juga totok wajah, nah, dan juga terakhir berikutnya adalah olah tubuh, ya bisa yoga, yang udah sangat populer dan mendunia gitu. Yoga itu asalnya dari India, betul ya, tapi Indonesia punya daya adaptasi yang luar biasa, daya inovasi dari yoga India itu turunannya macam-macam di Indonesia itu ya. Juga ada pernafasan dan segala macam. Itu semuanya kebugaran. Setiap daerah, setiap negara, setiap provinsi, setiap kabupaten, bahkan setiap etnik punya produk-produk kebugaran. Bisa dinikmati di situ, bisa dibawa pulang, bisa dipelajari juga dibawa pulang juga. Nah, demikianlah penjelasan saya. Iya, mungkin ini kayaknya Akbar sama itu ya lost connection lagi nih Kang Jajang. Kayak jadi udah kita ngobrol berdua aja nih. Udah, nggak apa-apa nih. Nah, jadi gini, ya. Saya mau nanya juga, kan yoga itu kan salah satu olah tubuh untuk mendapatkan kebugaran. Nah, Bang Anjas kan nih, di samping praktisi juga ahli yoga nih. Bisa nggak dijelaskan sekalian tuh, apa namanya, jenis-jenis yoga atau varian-varian yoga gitu di Indonesia. Silakan Bang. Ya, sebenarnya sih kalau yoga itu, kata dari yoga sendiri adalah penyatuan. Apa yang disatukan? Yang disatukan adalah tubuh, pikiran, serta jiwa. Kenapa harus disatukan? Karena ketiga elemen tersebut yang ada dalam diri kita, tubuh, pikiran, serta jiwa, ini punya fungsinya masing-masing. Nah, dengan yoga mengajak kita untuk ketiga elemen yang ada di tubuh ini menjadi satu. Sehingga pada saat kita menjalani tubuh, kita bisa benar-benar penuh dengan kesadaran perihal segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus sadar? Kalau kita tidak sadar, maka hidup kita akan terasa satu, akan terasa hampa. Yang kedua adalah hidup kita akan terasa uring-uringan, serba kekurangan, segala sesuatunya dalam hidup ini menjadi sangat tidak nyaman lah. Nah, dengan yoga ini membuat supaya hidup kita menjadi penuh dengan sadar dan membuat hidup kita penuh dengan rasa nyaman. Begitu Kang Jaja. Oh, gitu kemudian, ya. Iya. Terus perihal jenis-jenis yoga apa saja? Wah, jenis yoga itu banyak sekali sekarang ini. Tapi sebenarnya basic dari yoga yang ada di seluruh dunia namanya adalah Hatha Yoga. Gitu. Kemudian setelah Hatha ada Vinyasa, ada Astanga, ada Iyengar, ada Bikram, ada Flying Yoga, Tri Yoga, Power Yoga, banyak sekali sekarang cabang-cabang dari jenis-jenis yoga yang ada di seluruh dunia ini. Tapi yang basic dari seluruh basicnya adalah Hatha Yoga. Begitu Kang Jaja. Nah ini hostnya udah datang nih. Nggak apa-apa, sambil ini. Saya mau komentar aja ya, Kang Anjas ya. Siap, silakan. Pikiran sehat, jiwa juga sehat. Ya, kalau pikiran sehat, jiwa sehat, tubuh juga sehat. Tubuh sehat, betul sekali. Kalau pikirnya ruwet, julid sama orang gitu ya, iri, dengki, mana bisa punya jiwa yang sehat? Iya. Kalau jiwanya sudah tidak sehat, tubuh juga susah, biasa akan ikut-ikutan. Nah, rupanya yoga itu mempersatukan tiga elemen ini ya. Iya, betul sekali. Jiwa sehat, pikiran sehat, semacam meditasi juga ya.
Dan Iya, itu benar. tentu ada gerakan tubuhnya yang menopang itu. Jadi Mm-mm. akibatnya apa? Secara langsung ataupun tidak langsung, organ-organ tubuh itu untuk termotivasi ya, lupa Iya, namanya, betul sekali. terpengaruh untuk sehat, sehat. Benar, Kita tubuh akan benar. sehat. Menarik sekali Bet- gitu ya. Betul, betul, Kadang-kadang orang betul sekali. sambil yoga itu juga sambil meditasi itu bisa juga. Iya, karena sebenarnya dalam setiap elemen yang ada di yoga itu memang menganut unsur meditasinya, Kang Jaja, Iya, begitu. Makanya setelah kita melakukan yoga, biasanya orang-orang itu merasakan sebuah sensasi yang lain. Di samping tubuh menjadi lebih bugar, pikiran menjadi lebih tenang, dan tubuh jiwanya juga terasa lebih 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 nyaman, begitu, Kang. jadi ini Gitu. kita juga mungkin pemirsa juga bertanya-tanya nih, Kang Anjas itu kenal yoga dari mana itu awal mulanya? Saya kenal yoga itu sekitar tahun 2004 lah. 2004 akhir saya kenal Oh, cukup yoga. lama ya. Kemudian pertengahan sampai akhir saya kenal yoga. Kemudian tahun 2000 setelah saya belajar sendiri waktu itu otodidak lewat buku, lewat video. eh, Kemudian juga di tahun 2013 akhirnya saya diminta istri saya untuk belajar yoga secara lebih mendalam. Saya diminta untuk teacher training begitu. Begitu, Kang. Alhamdulillah Baik. sejak 2013 itu bulan Maret waktu itu sampai akhirnya di bulan Oktober saya lulus untuk ambil sertifikasi 200 jam. Di bulan November akhirnya ada sebuah event yang membuat saya menjadi apa namanya ya, menjadi yakinlah untuk berbagi apakah itu yoga, bagaimana yoga gitu. Karena saya ngerasain banyak sekali dampak positif yang saya rasakan setelah saya belajar Ya, yoga secara mendetail begitu. Nah, mantap. Nah, ya, silakan. Nah, Silakan Kang. kembali ke perihal apa namanya wellness ini, kenapa kita perlu apa namanya melakukan sebuah perjalanan yang ada unsur wellnessnya? Karena sebenarnya eh, banyak dari kita semua ini yang selama ini hanya jalan-jalan saja, hanya apa namanya melepaskan ketegangan yang ada di pikiran kita karena aktivitas kita sehari-hari. Nah, dengan tapi tubuh tidak apa namanya tidak dilatih, kemudian rasa yang ada di diri kita, di pikiran kita juga tidak terlatih. Kita hanya happy-happy aja. Banyak sekali setelah pulang dari berlibur bukannya malah jadi semakin happy, tapi malah jadi semakin stres. Begitu. Iya nggak, Kang? Iya, ada banyak seperti itu. Apalagi kalau orang perjalanan wisatanya itu pakai kartu kredit. Mau pusing Sebenarnya sih, dulu. sebenarnya sih Tapi pakai kartu kredit card juga nggak masalah, asal jangan over budget dan melebihi besar betul. pasak daripada tiang, begitu ya nggak, Kang? Gunakanlah kartu kredit secara bijaksana. Iya, Kita gunakan kartu betul kredit sekali. emang sebagai alat bayar. Biarin saja, toh Mm-mm. anggarannya udah kita anggarkan tiap bulan. Nah, Iya, betul ya, betul. jadi kalau kayak begitu nggak stres nih. Nah, Mm-mm. eh, ini nih, menurut Kang Anjas, bagaimana mengolah tubuh ketika melakukan yoga nih? Sebenarnya yoga itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, oleh siapa Hmm, saja, tidak mengenal batasan usia ataupun batasan gender, gitu. Dan sebenarnya yoga juga tidak mengharuskan kita untuk mengikuti sebuah kepercayaan tertentu. Enggak. Yoga is very universal. Jadi ya, siapapun yang mau beryoga dipersilahkan, mau agamanya apapun Iya, dipersilahkan, mau iya, iya. kepercayaannya apapun juga dipersilahkan karena yoga tidak meminta kita atau mengharuskan kita untuk menganut sebuah paham tertentu. ya, Begitu, ya. begitu, Nah, Kang. ini Oke. host udah on nih, silakan saya Mm-mm. kembalikan ke Oke. host ya, Oh ya. host. Iya.
Ayo, Om Anjas, makasih ya udah dijelasin nih masalah yang pengolahan tubuh nih selama yoga. Nah, dari pendapat Iya. Mas Jajang gimana nih? Gimana? Iya, tentang pengolahan tubuh ibaratnya. Ya, tadi udah kita jelaskan, udah kita mendapatkan penjelasan dari Kang Anja tentang yoga ya. Baik sekali yoga itu. Walaupun itu berasal dari kebudayaan asing, yaitu kebudayaan India. Ya nggak apa-apa, kalau Indonesia itu emang terbuka dulu. Budaya Cina masuk, India masuk, Arab masuk. Dan itu berasimilasi dengan budaya kita. Nah, ternyata kita juga punya olah-olah tubuh semacam yoga. Nah, yoga sendiri masuk ke Bali jadi samadhi. Samadhi itu gerakan-gerakan yoga. Ahli samadhi itu sendiri mengaku ini yoga sebetulnya. Cuma dipadukan dengan kebudayaan Bali gitu. Jadi samadhi namanya. Tentu kalau tadi Bang Kang Ajeng mengatakan memang yoga itu netral, tidak harus terikat sama agama tertentu atau keyakinan tertentu, tapi bisa juga digunakan oleh agama tertentu atau keyakinan tertentu. Seperti samadhi itu menggunakan yoga dengan kepercayaan Bali, dengan trihita karananya gitu ya. Tentu saya bukan kapasitas untuk menjelaskan samadhi ya, saya hanya menginformasikan saja. Tapi di kita juga ada yang namanya merpati putih ya. Merpati putih itu olah pernapasan. Olah pernapasan juga bela diri yang digunakan oleh pasukan elit kebanggaan kita adalah Kopassus itu ya. Lalu juga ada yang namanya Sabta Nusantara namanya. Itu juga ada di Banten itu olah pernapasan juga. Gerakan-gerakannya ya mirip yoga gitu. Jadi bisa jadi itu memang terjadi yang namanya asimilasi antara kebudayaan India dan budaya Indonesia melahirkan bentuk-bentuk atau praktik-praktik olah tubuh baru khas Indonesia begitu. Demikian sementara jawaban saya. Kalau diperpanjang tentang berbagai macam yoga ala Indonesia ya banyak sekali, waktunya habis. Iya. Akbar, ini jadi Journeypedia, kamu mau ngapain aja? Jadi buat seluruh viewers yang ada, kira-kira apa yang bisa dibagikan oleh Journeypedia begitu loh. Betul. Baik, Om Anjas. Jadi untuk perbincangan hari ini kita mau mengenalkan mengenai wellness tourism loh ke orang-orang karena kan banyak orang yang belum paham loh. Ada loh ini tentang pariwisata kebugaran, contohnya yoga. Kan banyak orang yoga taunya cuma mengolah tubuh gitu. Mereka masih belum ada yang paham perihal kalau yoga ini nih bisa jadi salah satu pariwisata kebugaran. Karena kan di situ ada ibaratnya apa ya, banyak ada komunitas juga kan ibaratnya yang dapat uang dari kelompok-kelompok itu. Ibaratnya nggak cuma yoga kan, nggak cuma mengolah tubuh, di situ pasti ada praktik-praktik yang sehingganya tuh ada perputaran ekonomi juga gitu loh. Itu yang komunitas tertentu kumpul atau gimana, jadi kayak ada training kayak gimana. Oke. Itu sih Om Anjas. Nah, ini kan perihal pariwisata kebugaran. Ini pernah dengar juga ya tentang apa tuh? Medical tourism. Maksudnya hampir sama nggak sih? Apakah itu ternyata beda medical tourism terus sama wellness tourism ya gitu. Boleh gak Mas Jajang nih? Pasti paham dong mengenai. Boleh dengan senang hati. Dan bedanya kalau medical tourism itu jelas pariwisata kesehatan. Kita punya penyakit tertentu ingin disembuhkan, diobatin atau untuk check up ya. Itu pergilah ke Singapura, misalnya gitu, ke Malaysia, untuk mendapatkan perobatan. Karena emang ada penyakit yang diobati, tapi sambil berwisata, gitu. Paling nggak melihat, misalnya ke Singapura, tentang sistem medis Singapura, tentang praktek-praktek perawatan kesehatan di Singapura. Tapi sebenarnya jangan salah ya, saya jujur aja di belak-belakan nih, ahli-ahli dari Singapura, misalnya ahli jantung, kebanyakan juga dari Indonesia, dari harapan kita ya, bahwa dokter-dokter kita tuh canggih-canggih loh gitu sebetulnya. Singapura aja pakai dokter Indonesia, cuma ketika dia melakukan tindakan di Singapura dia tidak ngaku orang Indonesia. Dia ngakunya rumah sakit X di Singapura itu. Nah, itu adalah wisata kesehatan ya. Tujuannya adalah kuratif ya. Sedangkan wisata kebugaran itu tujuannya adalah memelihara kebugaran, sifatnya preventif. Dia merawat orang yang sehat, orang yang tidak sakit, tapi supaya tetap bugar, supaya tidak sakit. Atau dia habis sakit, habis dirawat rumah sakit, habis bed rest, ya, terus dia pergi ke tempat-tempat wisata kebugaran, tujuannya mempercepat kebugaran. Jadi tidak kuratif ya, dia preventif.
Kalau kebugaran atau wellness, termasuk juga spa wellness yang ada di Indonesia, yang benar loh ya, itu bukan untuk mengobati, tapi untuk membuat orang bugar, tidak sakit. Begitu. Awet muda kayak Kang Anjas tuh ya. Amin. Ya. Oh ya, Om Anjas nih, selama Hmm. Om Anjas, Mas Jajang, ini selama pandemi ini kira-kira tuh manfaat wellness tourism nih seperti apa sih untuk yoga juga gitu? Ibaratnya kan banyak nih saya lihat di selama pandemi ini banyak orang yang beralih ke yoga gitu, Mas. Dan mungkin ini Baik. pertanyaan bisa langsung juga dijawab ke Om Anjas juga ya. karena langsung praktisi langsung. Praktisi kan. langsung Ketika kan misalnya namanya pandemi itu kayak gimana? Ya. Apakah ada pola-pola yang berubah gitu ketika pandemi dengan yoga ini? Maksudnya Ya. apa sih polanya yang berubah gitu? Dan manfaat yang dirasakan selama pandemi gitu Ya. untuk ketahanan tubuh ibaratnya. Oke, Mas Baik, Jajang jadi dulu kali. saya dulu ya, ntar Mas Anjas nerusin dari segi olah tubuhnya. Kan yang namanya wellness saya katakan itu ada 3 pokok. Satu tentang ramuan makanan minuman. Ramuan berupa makanan minuman. Basicnya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah itu mulai dari ya ginger, kunyit, pala, cengkeh dan lain-lain. Ya, itu tujuannya untuk meningkatkan organ-organ tubuh untuk imun, untuk daya tahan, ya, imunitas organ-organ tubuh melalui minuman. Lalu juga ada yang namanya melalui tindakan, ya, misalnya apa tuh, tentang mengenai masas, berbagai macam jenis masas, lulur, berbagai macam jenis lulur, termasuk juga refleksologi atau ya termasuk juga food terapi diantaranya. Itu merupakan titik-titik simpul-simpul saraf yang langsung berhubungan dengan organ tubuh yang bersangkutan. Jadi kalau organ tubuhnya lemah ya dipijit bagian-bagian saraf tertentu itu pasti sakit. Tapi meskipun itu sakit sementara, dan itu pijitan itu meningkatkan imun. Ada iman sama imun ada mirip ya. Imun organ-organ tubuh secara pijitan, ya, secara pijitan. Dan terakhir ada dengan olah tubuh, ya, olah tubuh itu. Nah, kalau yang pijitan itu termasuk juga totok wajah, ya, biar kulit muka itu kenceng, nggak harus operasi plastik gitu ya. Kan kalau operasi plastik mahal, kalau rajin totok wajah awet muda, keawetan ya, anti-aging. Nah, yang berikut adalah olah tubuh. Olah tubuh juga pernapasan. Ya, kalau pernapasan bagus, misalnya nih, kalau kita sering latihan pernapasan di bawah pohon rindang, di udara yang bersih, apalagi sinar matahari juga ada, maka udara segar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, ya, ditahan sebentar, dihisap melalui hidung, ditahan dalam sebentar, dalam paru-paru, dikeluarkan lewat mulut, dan ada cara-cara tertentu, itu membuat orang sehat. Paling enggak, oksigen yang segar masuk ke otak dan masuk ke dalam darah. Nah, sekarang tinggal yang olah tubuh. Olah tubuh silakanlah Mas Anjas yang jelaskan, karena ini berkaitan dengan yoga. Silakan, Kang Anjas yang olah tubuh. Baik. Jadi sebenarnya gini, sehubungan dengan adanya pandemi saat ini, banyak sekali orang-orang yang menjadi semakin menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting. Oleh sebab itu, makanya banyak sekali orang-orang juga yang berbondong-bondong untuk melakukan kegiatan olahraga. Tujuannya kenapa? Supaya tubuhnya menjadi lebih sehat. Yang awal-awal pertama kali sebenarnya bersepeda. Yang tadinya dulu harga sepeda cuma berapa, murah gitu ya, tahu-tahu melonjak naik jauh. Nah, setelah dari yoga, dari sepeda, kemudian ada olahraga yang lain dikarenakan ternyata pemerintah melarang kita untuk berkerumunan. Gitu. Akhirnya banyak orang-orang yang berpikir kira-kira olahraga apa yang cocok dilakukan tanpa harus kita berinteraksi dengan orang banyak, akan tetapi memiliki intensitas dan kualitas yang maksimal. Akhirnya banyak orang melihat bahwa yoga menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Dikarenakan yoga dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, apalagi saat ini dengan situasi pandemi yang luar biasa, kita dapat melakukan yoga melalui online. Nah, kenapa yoga sangat baik? Yang pertama-tama memang seperti yang Kang Jajang bilang bahwa pernafasan.
Pernafasan ada hal yang paling utama bagi manusia. Tanpa nafas kita hanyalah mayat. Dan menurut hasil research yang dilakukan oleh kedokteran, kita hanya mempergunakan maksimal 50% dari kapasitas paru-paru kita saja pada saat kita dalam keadaan normal. Bisa dibayangkan, hanya dengan menggunakan kapasitas maksimal 50% saja, tubuh kita dapat meregenerasi setiap sel-sel yang ada. Kemudian setiap kita ada healing proses yang terjadi pada tubuh pada saat kita terluka ataupun terserang sebuah virus ataupun penyakit pun tetap dapat dilakukan oleh tubuh kita. Bayangkan apabila kita dapat melakukan sebuah pernafasan yang benar-benar kita fokuskan untuk kesehatan kita. Kita memaksimalkan kapasitas paru-paru kita sebanyak 100%. Pasti yang namanya proses healing proses atau proses penyembuhan yang dilakukan oleh tubuh pada saat kita sedang sakit ataupun pada saat kita meregenerasi sel-sel setiap sel-sel yang ada di tubuh kita, pasti hasilnya akan luar biasa. Dengan kapasitas 50%, let's say kita perlu proses penyembuhan selama katakanlah 7 hari. Nah, apabila kita menggunakan kapasitas paru-paru kita maksimal 100%, pasti luar biasa. Mungkin 1 hari, 2 hari, atau maksimal 3 hari saja sudah cukup kita menjadi sehat dan bugar kembali. Dan memang benar dengan kita berada di bawah pohon rindang, itu oksigen yang dihasilkan oleh pohon yang rindang pasti itu kan bagus sekali. Nah, dengan demikian maka pastinya kualitas oksigen yang kita hirup maksimal, kemudian kapasitas paru-paru kita maksimal, kemudian setiap tubuh yang kita stretch dan kita kuatkan pun semakin maksimal, tentunya kita menjadi sebuah individu yang luar biasa maksimal juga. Begitu, Kang, menurut saya sih. Benar, pantas pengalaman saya itu ya. Mas Anjas. Nah, karena udara itu melalui paru-paru mengalir ke dalam darah, masuk ke otak. Jadi pasukan otak itu tidak sangat kaya kan pasukan udara segar dengan dengan latihan pernapasan tersebut gitu. Apalagi di bawah pohon rindang yang kaya akan oksigen. Iya, betul sekali. Makanya pada saat kita meregenerasi tubuh, pasti hasilnya akan luar biasa maksimalnya. Mari kita tanam pohon-pohon besar di rumah yang supaya rindang, supaya akan oksigen. Untungnya saat ini sudah banyak bercocok tanam itu menjadi sebuah tren baru. Dengan adanya pandemi, ya mudah-mudahan setiap rumah-rumah yang ada semakin banyak pepohonannya, semakin banyak menghasilkan oksigen. Tapi jangan lupa pada saat malam hari tanamannya jangan ditaruh di dalam rumah semua ya. Nanti yang ada rebutan oksigen kita. Malah mengambil oksigen. Malah rebutan. Gitu. Oke, berarti kalau bisa dibilang nih Om Anjas, dampak yang paling terlihat adalah awet muda. Apakah itu benar Mas Om Anjas? Bener. Kalau menurut saya sebenarnya mungkin gini, kalau kita setiap sel-sel yang ada di tubuh kita regenerasi tubuhnya, regenerasi sel-selnya maksimal dan prosesnya luar biasa cepat, pasti yang namanya anti-aging itu akan terlihat gitu loh. Beda dengan kita mungkin yang banyak begadang, makannya istirahatnya tidak teratur, makannya sembarangan, kesehatannya tidak dijaga secara maksimal, tidak pernah mengolah tubuh, sehingga metabolisme tubuhnya tidak lancar, ya pastinya akan terjadi proses degradasi secara tampilan tubuh ataupun wajah, ataupun juga organ-organ bagian dalam tubuh kita, gitu. Oke. Om Anjas, maaf nih. Kita tarik ke belakang lagi nih. Perihal perbedaan yoga online sama offline gimana nih Om Anjas kan ngerasain nih. Karena kan kemarin Om Anjas cerita harus ada effort lagi buat ngajarin orang secara live gitu. Live gitu, ngajarinnya itu gimana tuh? Mungkin ada kayak gangguan kayak tadi sinyal. Iya gitu, gimana tuh? Experience-nya kan pasti beda tuh. Awal-awal sih sebenarnya saya agak-agak aneh. Saya agak-agak menentang yang namanya
yoga online ya. Tapi ya situasi dan kondisi mengharuskan kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya sudahlah, akhirnya saya pun belajar untuk melakukan yoga online. Perbedaannya adalah kalau secara offline kita langsung bisa berinteraksi dengan dengan murid lah, katakanlah begitu, dengan peserta yoga kita. Sehingga apabila terjadi sesuatu hal seperti misalnya posenya kurang maksimal, kita bisa membantu untuk memperbaiki. Sementara kalau online agak sulit karena ya kalau harus misalnya pesertanya ada Agak 40 orang ya susah merhatiin mantau. satu-satu kan repot juga. Iya, susah Gitu. mantau. Pasti kan Apalagi gambarnya screen terbatas kecil-kecil. ya. Gitu. Susah juga ya. Kemudian di samping itu juga kalau misalnya kan tidak semua orang memiliki level yang sama dalam hal kebugaran. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang yang melakukan yoga itu suka memaksakan diri sampai akhirnya dikarenakan dia memaksakan diri, dia terkena cedera. Kalau misalnya secara offline apabila dia sedang cedera atau bagaimana, saya sebagai guru sudah diajarkan bagaimana untuk mengatasi cedera tersebut sehingga sang murid atau member bisa langsung kembali ke dalam posisi normal kembali. Sementara kalau offline ya pastinya agak sulit. Paling saya cuma bisa ngasih tahu aja, oh coba melakukan pose ini, counter pose-nya begini. Begitu. Jadi memang ada kesulitan dan di samping itu juga untuk kelas online itu saya membatasi diri untuk memberikan pose-pose yang memiliki kesulitan tinggi gitu. Jadi yang standar saja, proper breathing, proper pose, proper concentration, and proper awareness. Begitu aja sih. Oke, makasih nih penjelasannya Om Anjas nih sama experience-nya lah tentang yoga ini. Oke, ini udah Sama-sama. 19.40, kita langsung ke sesi tanya jawab aja kali ya. Makasih Silakan. Komentar-komentar. Atau mungkin kalau misalnya ada yang mau Kira-kira siapa mungkin nih? ada yang mau live, ikutan live, tanyanya sambil live, boleh kali. Oke, nanti kita invite Biar live lebih ya, seru. langsung biar nanya langsung. Oke. Tadi kelewat ya? Bentar ada. Bentar kita cari. Mana ya? Tadi gue ada yang lihat. Iya. Bentar. Ada yang nanya tadi. Ya. Oke. Question. Kanza Udrina. Seberapa penting stretching? Tips untuk kaum remaja jompo. Nah, ini baru nih. Oke. Stretching. Kenapa diperlukan stretching? Jadi gini. Kita itu, yang namanya tubuh kita, itu secara sadar ataupun tidak sadar, banyak menyimpan memori-memori dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, memori-memori yang tersimpan dalam setiap lapisan tubuh kita, tubuh, pikiran, ataupun jiwa kita, itu menyimpan ketegangan. Dengan kita melakukan stretching, maka kita melatih tubuh, pikiran, serta jiwa untuk melepaskan ketegangan-ketegangan yang ada di tubuh, pikiran, ataupun jiwa kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan menjadi lebih ringan. Contohnya, dengan kita banyak melakukan pose duduk saja, pasti akan ada rasa pegel-pegel di area pinggang, area bokong, area paha, area tulang belakang, dan area pundak. Nah, dengan kita melakukan stretching, kita berusaha untuk melepaskan ketegangan atau memori stuck memori yang ada di bagian tubuh tersebut, sehingga setelah kita melakukan stretch, kita bisa menjadi terasa lebih bugar lagi. Nah, kalau misalnya ada kalau dengan meditasi, itu kita melepaskan ketegangan-ketegangan yang ada di pikiran ataupun jiwa yang selama ini tersimpan di pikiran ataupun jiwa kita. Jadi begitu. Jadi stretching itu sebenarnya sangat diperlukan oleh kita
kapan saja, anytime, anywhere, gitu. Oke ya, mudah-mudahan Kanza Udrina, jawaban saya bisa memenuhi pertanyaan yang diajukan. Gitu. Bentar. Ada lagi mungkin? Kita cek. Bentar. Oke, lagi dicek dulu ya. Ini banyak sekali yang join and join out. Oke, question. Alberta Christina, gimana sih cara supaya nggak keselio atau salah urat waktu ikut kelas Kelas yoga yoga. offline? Oke. Wah, ini pertanyaan Untuk caranya, Bagus nih Mas ya. Langsung ini banget ini nih, caranya dalam. adalah pada saat ikut kelas online, ya hati-hati jangan memaksakan diri. Kalau misalnya tanya dulu kelasnya, apakah ini kelasnya kelas beginner, advance atau intermediate. Kalau buat kita yang pemula, ada baiknya kita tidak ikut kelas yang advance ataupun intermediate, gitu ya. Kelas yang basic-basic saja dulu, gitu. Yang paling penting adalah kita benar-benar bisa merasakan manfaat dari setiap gerakan yoga yang kita lakukan. Gitu, Alberta. Oke, siapakah? Oh, ini Alberta yang nanya ya? Apa siapa ya? Itu Alberta. Ya, itu Albertanya Mas. Iya, itu aku yang nanya. Oke, kamu udah sering ikut kelas yoga atau bagaimana? Udah pernah ikut yoga belum? Aku pernah ikut yoga, tapi otodidak gitu. Jadi kan teman aku emang ikut kelas yoga. Dia pernah ikut kelas yoganya Om Anjas juga, Om, katanya. Gitu. Oh gitu ya? Terus, gitu. Terus kalau aku sih baru belajar ini aja, dikit-dikit via YouTube. Oke. Caranya supaya nggak kayak apa ya, salah urat atau kayak reo gitu loh Om, kalau lagi ikutin yoga online, apalagi via YouTube kan nggak ada bimbingannya tuh Om. Ya kalau menurut saya sih jangan memaksakan diri, ya jangan memaksakan diri untuk melakukan pose-pose yang terlalu advance. Jadi yang beginner saja dulu yang ya ikutnya, gitu aja Alberta, ya. Nggak usah pose yang aneh-aneh dulu. Nanti kalau sudah offline baru belajar yang pose yang macam-macam lah, begitu. Oke Om, ini ada pertanyaan lagi nih Om. Oke, thank you Alberta. Bye-bye. Makasih Alberta. Ini dari Ari Bagaskara ya? Iya, ada pertanyaan lagi nih Om dari Ari Bagaskara. Mau nanya Om Anjas, apakah pemilihan jenis yoga itu tergantung dari tipe orangnya? Apakah penentuan itu tergantung wilayah kah, atau orangnya kah, atau jenis badannya kah, gitu? Iya, jadi sebenarnya tipikal manusia itu kan banyak sekali. Ada orang yang cukup dengan melihat saja sudah bisa melakukan yang harus digerakkan, bagian tubuh mana yang harus ditekuk, bagian tubuh mana yang begini begitu. Kemudian ada juga orang yang orangnya very calm sehingga dia tidak bisa melakukan kelas yoga yang melakukan terlalu banyak perpindahan gerakan. Nah, itu bisa melakukan bisa ikut jenis yoganya yang Iyengar atau mungkin karena dia memiliki injured dari tubuh, keterbatasan dalam gerak, ya, keterbatasan gerak dikarenakan suatu hal tubuhnya, jadi dia ikut yoganya yoga yang yin yoga begitu. Jadi ya memang betul sekali, silahkan saja dicoba semua jenis yoga yang ada, nanti tubuh kita akan bilang bahwa oh saya cocoknya dengan yoga yang seperti ini begitu. Berarti itu balik lagi penentuannya ke kita sendiri ya Om Anjas ya, yang nentuin ya. Maksudnya ke siapa iya dong, atau segala macam gitu. Iya betul. Nah, itu kan yoga. Berarti saya mau nanya ke Mas Jajang nih ya. Berarti itu semua jenis-jenis wellness gitu juga disesuaikan sama tipe orangnya juga ya Mas Jajang ya? Tadi kan dari yoga dari Om Anjas. Nah kalau dari Mas Jajang gimana untuk penentuan tipe
wellness tourism ini untuk tipe-tipe orang gitu? Ya, kalau wellness tourism sih, kalau menurut saya semua tipe orang bisa masuk, tergantung seleranya saja. Karena tadi metode itu ada 3 besar yang menurut saya itu, yaitu pertama ramuan berupa makanan minuman, lalu berupa tindakan ya, mulai dari massage, refleksologi, apalagi lulur, boreh, apalagi terus juga termasuk juga totok wajah atau pijit wajah. Dan yang berikutlah tindakan olah tubuh. Olah tubuh itu bisa senam, ya, bisa meditasi, ya, bisa olahraga, bisa olah pernapasan, dan berikutnya adalah yoga. Dan itu tidak ada perbedaan ya, itu tergantung minatnya saja dan tergantung juga kondisi kesehatan. Kalau memang dia baru sembuh dari suatu penyakit dan tujuan wellness itu untuk mempercepat kebugaran, dia mungkin tidak bisa yoga, tidak punya pengalaman, ya barangkali belum bisa untuk melakukan yoga. Tapi kalau memang masih relatif muda gitu ya, sehat, ingin mencoba, seperti dikatakan Kang Anjas, yoga itu kan untuk semua umur, bebas-bebas aja. Cuma tergantung ada gradasinya, ya kan? Ada tingkat pemula, intermediate atau advance. Kalau usia seperti saya tiba-tiba ikut yoga yang intermediate juga ribet. Ya tentu yang penting itu terolah ya. Itu adalah bagian dari praktek wellness atau kebugaran. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Inugraha 40 ya. Apakah memulai yoga di umur 30 tahunan masih bisa? Jadi sebenarnya yoga itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Begitu. Dan wellness tourism itu sebenarnya ya sekarang saat ini sangat luar biasa sekali, karena kalau dulu mungkin orang kalau misalnya liburan itu hanya untuk benar-benar melibur saja, menikmati suasana pemandangan di sebuah tempat. Tapi sekarang orang sudah berbeda kayaknya ya, pengen liburan juga, menikmati pemandangan, menikmati makanan, menikmati culture, dan juga begitu pulang bisa kembali lebih bugar secara fisik, jasmani ataupun rohani juga bisa bugar. Begitu ya Kang Jajang ya? Betul. Makanya wellness tourism saat ini benar-benar luar biasa. Dan di samping itu juga mungkin hal ini terjadi dikarenakan banyaknya saat orang-orang sudah beralih. Orang tidak mau lagi menggunakan obat-obatan chemical, akan tetapi lebih kembali ke obat-obatan yang lebih tradisional, apa namanya ya? Atau alami maksudnya. Alami. Kalau tradisional kayaknya lebih jadul banget gitu ya. Tapi kalau alami itu lebih herbal itu lebih kan lebih apalah gitu. Oke nih, ada mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Dan ini pertanyaannya sebenarnya bagus dan bisa ditujukan untuk kedua-duanya nih. Pertama ya, ini dari Anissa Sophia nih. Pertama, untuk Mas Jajang ada rekomendasi destinasi pariwisata yang khusus untuk healing dan wellness gak ya, terutama di Indonesia nih? Ya mungkin Mas Jajang sama Om Anjas bisa ngasih rekomendasi kepada viewers apa aja sih kira-kira destinasi wisata. Kira-kira kan Om Anjas kan dulu experience pasti ada dong, pasti ke Bali atau kemana gitu. Kira-kira rekomendasi nih yang buat healing buat tempat healing sama wellness itu lah, di mana yang paling enak lah. Mungkin Mas Jajang sama jagoannya dulu. Kang Jajang mangga. Teman-teman ini Anissa Sophia ya. Di Sulawesi Utara ada Bakera namanya. Bakera itu adalah Ethno Wellness Sulawesi Utara, Ethno Wellness Minahasa. Di Sulawesi itu ada. Kalau destinasi wisata yang paling
rame itu Bali ya, udah pasti ada Bali. Itu ada Bali Mahausadi, ya, Bali Mahausadi, ada Samai. Bali Mahausadi itu ethno-wellness-nya yang dinamakan oleh Bali, yang dinamakan Bali Mahausadi. Nah, ada juga di situ samadinya, satu praktik yang mirip yoga. Nah, di Bali itu banyak sekali gerai-gerai spa wellness yang berdasarkan kebugaran lokal. Kalau di Jakarta itu banyak banget. Di Jakarta punya juga orang Betawi punya konsep wellness namanya seger buger Betawi, seger buger Betawi. Ini sedang digalakkan nih oleh kita asosiasi wellness. Kebetulan saya sendiri ketua umum Indonesian Spa Wellness, Indonesian Wellness Master Association ya, yang menangani spa ini. Nah, itu di Jakarta sudah ada. Kalau saudara pengen menikmati berbagai macam ethno-wellness yang lengkap di Jakarta, itu ada di Jalan Walter Mongoncidi ya. Di Jalan Walter Mongoncidi, tepatnya di depan STM Penerbangan, di dekat KFC. Saya nggak mau sebut namanya karena ini jadi iklan ya, kalau sebut namanya itu ada. Itu lengkap, mau gaya Jawa Barat kayak Sunda atau tadi itu yang Bakera Sulawesi Utara ada di Jakarta. Di Jakarta itu betul pusat perpaduan budaya ada di Jakarta, tempat juga kebugaran. Nah, kalau saudara pengen yang betul-betul alami, saya udah tutup nih sejak masa pandemik ini. Itu ya saya sebutkan namanya atau nggak apa-apa, itu Japana Spa ya. Japana Spa itu saya yang udah tutup. Itu di lereng Gunung Salak, tempatnya bagus sekali, lengkap fasilitas. Terakhir saya survei saya udah tutup. Nah, kalau saudara pengen menikmati itu di Ciater aja ya. Di Ciater itu ada hotel yang disewakan di situ, ada hotel berupa villa-villa. Di dalamnya Anda bisa melakukan berendam air panas dan berbagai macam sauna ada di situ. Jogja sudah banyak juga di Jogja itu. Jawa Barat sedang kita siapkan kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat. Tapi yang udah jadi di Ciater tadi ya. Tapi di Jakarta ada. Silakan ya datang ke lokasi yang saya maksud tadi. Di Jalan Mongoncidi, di ujung lampu merah, di depan STM Penerbangan. Nah, ada itu ya. Iya. Kalau pengen dapat diskon, sebut aja nama Pak Jajang. Belagu banget. Oke, lanjut ya ke Om Anjas nih. Boleh di-sharing pengalamannya untuk healing sama Ya, sebenarnya sih sekarang tinggal dikembalikan lagi, kita mau yang paling penting sekarang pertama adalah bagi yang mau ingin melakukan wellness tourism, cari tahu dulu mau jenis wellnessnya yang seperti apa, mau tourismnya seperti apa. Karena banyak sekali sekarang wellness tourism tidak hanya kita libur pelesiran saja, akan tetapi dalam yoga itu ada yang namanya vipassana. Vipassana itu jadi kita benar-benar berpuasa selama minimal 3 hari, tapi average-nya adalah 7 sampai 10 hari. Kita pada saat melakukan vipassana itu kita benar-benar berpuasa, tidak berbicara sama sekali. Jadi kita benar-benar benar-benar mencoba untuk menyelami tubuh, pikiran, serta jiwa kita pada saat kita bervipassana. Vipassana banyak dilakukan di Puncak ada, di Bali ada, di Lombok ada. Biasanya kegiatan vipassana ini banyak dilakukan para kaum teman-teman yang beragama Buddhis gitu. Tapi dikarenakan saat ini banyak sekali orang-orang yang ingin merasakan sensasi dari vipassana tersebut, maka banyak sekali juga vipassana yang diperuntukkan bagi kaum bebas lah. Jadi tidak hanya menganut faham Buddha saja, tapi ini lebih ke untuk umum gitu. Kemudian di samping itu kalau misalnya mau melakukan seperti yang tadi Kang Jajang bilang, saya mau ngerasain pijetan apa bedanya
relaksasi yang dilakukan dengan cara Jawa Tengah, dengan Jawa Barat, dan cara Bali. Apakah ada perbedaan? Nah, sekarang tinggal cari saja. Maunya kemana, ya tinggal datang ke tempatnya, karena Indonesia sangat kaya akan berbagai culture, maka berbagai jenis wellness pun ada di Indonesia. Jadi Indonesia sih luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti Journeypedia bisa memberikan informasi-informasi perihal wellness tourism itu apa, kemudian seperti apa. Kalau mau yang seperti, kemudian nanti dari Journeypedia bisa menjelaskan kepada seluruh teman-teman yang follow IG-nya, sehingga teman-teman bisa semakin besar lagi dan semakin luas lagi wawasannya untuk mendapatkan informasi tentang wellness tourism ini, begitu. Oke. Cukup sih ya untuk pembahasan hari ini ya. Walaupun sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ya yang ada di kolom komentar. Iya, mungkin nanti kita dari kitanya bakal kasih informasi lagi kali ya, kayak dari postingan-postingan kita. Oke. Seperti kata pertanyaan tadi, mungkin bisa dijadiin informasi tambahan ya, untuk kayak seperti Om Manjas bilang, menjadikan informasi wellness tourism itu kayak gimana, apa aja manfaatnya segala macam, supaya khalayak umum bisa tahu gitu. Tahu. Dan tahu loh, ibaratnya jadi nggak kosong-kosong amat lah ibaratnya. Oke sih, udah nih. Terima kasih banget nih Om Anjas nih udah mau luangkan waktu untuk sama-sama perbincangan hari ini. Itu kan karena ini namanya bincang santuy, jadi kita santai-santai aja ngobrol. Masih juga untuk Mas Jajang. Ini kalau kata Om Anjas juga gua aja ya. Abang-abangnya. Oke, udah ya kitanya. Udah jam 8 juga. Jadi tadi kita juga mau minta maaf nih karena koneksi ya, kita juga nggak bisa nentuin lah, nggak bisa handle itu lah. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai aman lah. Itu aja sih. Jadi Om Anjas makasih ya sekali lagi ya. Sama-sama. Dan juga sukses terus. Ya, siap. Sama-sama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa ketemuan dan tourism di Indonesia dan seluruh dunia bisa kembali normal lagi. Sehingga jadi seluruh teman-teman yang ada di tempat-tempat tourism bisa kembali normal lagi, dan kita semua juga tidak terkungkung dalam sebuah kotak kotak rumah yang hanya di situ-situ saja dikarenakan pandemi. Betul. Oke. Mas Jajang, ya, pokoknya kita tetap jaga pikiran, jaga jiwa kita, pelihara tubuh kita dengan olahraga, dengan yoga, dengan melihat yang segar-segar, menghirup udara segar-segar, supaya kita imun terhadap berbagai penyakit, termasuk juga virus corona. Harus imun seperti itu. Amin. Kalau itu kita lakukan, kita sehat, insya Allah kita akan bahagia. Amin. Gitu. Oke, Om Anjas udah kok. Makasih ya Om Anjas ya. Ya, thank you ya semuanya. Terima kasih, sukses selalu. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata dari saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Oke. Tadi Pau udah dijelasin yang masalah yoga ya sama Om Anjas ya. Ini gimana nih Mas Jajang nih, kita sambil tutup nih. Gimana menurut Mas Jajang nih untuk hari ini perbincangan kita, bincang santuy. Sukses, nyantai, mengalir, ya itu justru yang diharapkan, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan pertanyaan yang dibuat-buat, bukan jawaban yang dibuat-buat. Semuanya mengalir berdasarkan kapasitas masing-masing. Kang Anjas menceritakan yoga sesuai dengan kapasitas dia yang berkaitan dengan wellness. Saya menyampaikan wellness di mana yoga ada di dalamnya. Menarik gitu. Ditunggu seri berikutnya. Oke, udah ya. Cukup. Ya. Mungkin ada info sedikit untuk para Jupers. Oke. Sebutan untuk para Journeypedia lovers. Jadi gitu. Oke. Bakal ada apa? Kuis. Enggak maksudnya
kuisnya tadi itu kuisnya tadi, jadi ibaratnya Oh, kita yang nanti tadi. kita tentuin tuh tadi ya beberapa Oh, karena tadi pertanyaan. banyak. Ya banyak, jadi pertanyaan. waktunya nggak cukup. Nah tapi